dalam ompreng yang diberikan mungkin tidak ada sendoknya, benar kan? Nah, jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah, ini mungkin harus disosialisasikan ya, atau memang kita bisa cari sendok-sendok yang tidak terlalu mahal, ya kan? Presidennya buta, presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelanga-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah. Nah, MBG ini apa nih? Mau ku makan tadi MBG. Ih, anjir MBG bilatungan. Gila. Setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Jadi sebagai orang tua murid saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter, saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Kalau benar-benar pemerintah peduli sama masyarakat, tolong himbaukan masyarakat kecil yang dari bawah menengah ke atas, tidak semua mampu. Untuk rumah sakit itu butuh biaya, Bu. Pulang pergi, belum yang punya ongkos, punya bensin, belum tentu. Orang tua siswa pun marah. Mereka menyesalkan program MBG yang sedianya menyediakan makanan bergizi justru menimbulkan keracunan massal. Jadi tolong untuk Bapak KDM semua yang di atas, Bapak Prabowo, Gibran, semua tolong banget. Untuk Bapak KDM Pak Dedi, tolong banget usahain kalau bisa tutup. Karena apa? Kejadian di satu lokasi, kedua lokasi. Nggak tahu kapan lagi ke lokasi yang mana. Karena ini apa? Nyawa taruhan. Jadi tolong saya sebagai ibu wali murid ya, minta tolong stop. Kalaupun ada dana benar-benar dari pemerintah peduli sama kami, tolong kasih aja uang tunai. Karena apa? Orang tua tahu bagaimana yang terbaik untuk anak. Pagi makan apa, sarapan apa, saya tahu untuk anak saya seperti apa. Bukan mantan, Istighfar yang agung, istighfar. Pinten saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sing kuat yang agung. Lewat mulut. Sing kuat ya Allah, tarik napas. Kayak dua kan. Terus tarik napas yang agung, sing kuat yang agung. Sing kuat, sok. Sing kuat, sing tegar. Lewat mulut. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Lewat hidung, ngelaunan perlahan. Astagfirullahaladzim ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya meninggi rujuk. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, di saat orang tua merasa panik dengan fenomena
keracunan makanan dari program makan bergizi gratis. Tiba-tiba kita dibuat semakin sakit hati oleh pernyataan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Coba bayangkan, kita sebagai orang tua sedang panik, sedang kecewa, sedang marah, sedang berjuang untuk menolak program makan bergizi gratis itu. Tetapi Prabowo Subianto dengan seenaknya, dia mengatakan bahwa keracunan makanan itu terjadi, bisa jadi karena budayanya kita orang Indonesia, yang makannya itu selalu menggunakan tangan. Jujur, statement yang diucapkan oleh Prabowo Subianto benar-benar tidak menunjukkan tentang kualitasnya, tidak menunjukkan tentang keberpihakannya. Prabowo Subianto tampil seolah-olah sebagai pahlawan, seolah-olah sebagai pakar gizi, seolah-olah sebagai sosok yang mengetahui sebab akibat asal mula tentang peristiwa keracunan makanan itu. Dengan santainya, dengan bangganya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa keracunan makanan itu terjadi karena anak-anak saat mengonsumsi makanan dengan menggunakan tangan. Mungkin karena tangannya lupa cuci dan lain sebagainya. Hari-hari belakangan ini, kita berbicara tentang keracunan makanan. Banyak pejabat negara, mulai dari presiden sampai dengan para menterinya, yang mengeluarkan pernyataan seolah-olah bahwa kasus keracunan makan bergizi gratis ini adalah persoalan yang sepele. Sekali lagi, adalah persoalan sepele. Coba kita bayangkan, pemerintah seolah-olah keracunan makanan ini itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Padahal kita sebagai orang tua, paniknya luar biasa. Saya secara pribadi memang dari awal tidak setuju dengan yang namanya program makan bergizi gratis. Sekali lagi, bahkan sampai hari ini pun, anak saya, kalau dia pergi ke sekolah, saya sudah tegaskan ke ibu dan bapak gurunya, jangan pernah memberikan makanan kepada anak saya yang bukan pemberian dari saya sebagai orang tuanya. Karena hari ini saya memperhatikan bahwa program-program dari pemerintah ini adalah program uji coba. Sekali lagi, program uji coba. Karena kalau bagi saya, kalau pemerintah ini waras, pemerintah ini bisa memikirkan dengan logika akal sehat, dengan uang ratusan triliunan rupiah itu, mungkin lebih baik, mungkin akan lebih berguna kalau dipakai untuk pendidikan gratis. Karena bagi saya pendidikan gratis itu adalah salah satu usaha pemerintah untuk memanusiakan manusia. Tetapi kalau makan gratis itu, bagi saya ini adalah program TAI. Program yang dari pemerintah, yang pada akhirnya ending dari program itu akan menjadi TAI. Saya ingatkan kepada seluruh orang tua bahwa waspadalah dengan program makan bergizi gratis ini. Karena bagi saya,
ketika melihat ada belatung, ketika melihat ada ulat, ketika melihat makanan itu basi, ketika melihat tempe itu goreng seperti goreng jagung kering dan lain sebagainya. Bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa makanan ini tidak pantas untuk dikonsumsi oleh manusia. Tidak pantas kita berikan kepada anak-anak kita. Nilai gizinya sama sekali tidak ada. Makan bergizi gratis ini pun, kalau dikasihkan kepada binatang, mungkin binatang akan muntah. Mungkin binatang akan mual. Sekali lagi, saya secara pribadi dengan tegas mau katakan bahwa Bapak Prabowo Subianto hari ini dia menunjukkan tidak respeknya terhadap persoalan yang menimpa anak-anak berkaitan dengan keracunan makanan ini. Tidak heran bila pada akhirnya seorang Prabowo Subianto dikecam, dihujat, dan juga program makan bergizi gratis ini pada akhirnya ramai-ramai dikecam oleh masyarakat Indonesia, ramai-ramai dikritik oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, bagi saya secara pribadi, program makan bergizi gratis itu adalah program gagal yang diluncurkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu. Mari kita simak bersama-sama pernyataan nyeleneh yang datang dari Prabowo Subianto berikut ini. Dan kekurangannya itu juga karena juga adat istiadat budaya kita juga. Saya masuk satu ruangan anak-anak 30 orang, yang 20 mau pakai sendok, ada 10 yang nggak mau pakai sendok. Ya tidak salah, dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu, hal-hal sepele tapi mendasar, dan mungkin gurunya ya sayang sama anak-anaknya. Dan mungkin juga dalam paket itu kepala BGN dalam ompreng yang diberikan mungkin tidak ada sendoknya, benar kan? Nah, jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah, ini mungkin harus disosialisasikan ya. Ya, atau memang kita bisa cari sendok-sendok yang tidak terlalu mahal, ya kan? Presidennya buta, presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelanga-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. DPR didesak untuk mendorong Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan MBG. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis yang disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi jangan jadikan anak itu jadi target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Setuju Pak, saya setuju untuk harus mengutamakan keselamatan anak-anak ketimbang ambisi politik dan jangan membiarkan anak-anak menjadi korban ambisi politik. Tapi Pak, menurut saya menghentikan MBG itu bukan solusi. Karena di luar sana banyak sekali orang tua dan banyak sekali anak-anak yang merasa terbantu dengan adanya program MBG ini. Orang tua jadi tidak memberi uang jajan atau uang saku sang anak bisa ditabung oleh anak itu sendiri. Itu bapak-bapak yang ngomong kacamata tadi itu juga menurut gue kayak gimana sih? Nomor 1, hentikan MBG sekarang juga. Nomor 2, evaluasi. Kalau nomor 1 dihentikan, nomor 2 evaluasinya gimana caranya? Kan udah dihentikan, gimana caranya mau dievaluasi? Saran dari saya adalah evaluasi BGN, evaluasi dapurnya, evaluasi siapa yang memasak, evaluasi siapa yang mencicipi, siapa yang mencobai, evaluasi bagaimana controlling dalam masa memasak MBG tersebut, evaluasi controlling semasa
makanan tersebut disalurkan ke sekolah-sekolah, disalurkan kepada anak-anak. Itu Pak yang harus dievaluasi, bukan MBG-nya yang di stop. Yang dibenerin itu dapurnya Pak, bukan MBG-nya yang dihentikan. Atau gua nggak tahu ya, coba deh, bisa nggak sih program MBG itu makanannya semuanya rata gitu, makanan di semua sekolah itu makanannya rata gitu. Oke, dibedakan jenjang SD makanannya apa, SMP apa, SMA apa gitu ya. Cuma maksud gua makanannya itu disamaratain gitu, SD 1, SD 2, SD 3, SD 4, SD berapa gitu ya, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, kabupaten ini, kota ini, segala macam. Bisa nggak makanannya tuh disamain semua, jangan beda-beda, yang satu dapetnya jeruk, satu dapetnya pisang, satu dapetnya ayam, satu dapetnya burger. Maksud gue bisa nggak sih disamain semuanya gitu? Sekian lama gue melototin pola keracunan MBG ini, sekian lama, sekian bulan, sekian minggu gue bener-bener research pola pattern tentang MBG ini tuh seolah-olah kayak ada yang mau sabotase, dan seolah-olah memang ada oknum yang ingin menjatuhkan pemerintah saat ini. Ada oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui program MBG ini. Evaluasi aja sistem, tata kelolanya, evaluasi aja gitu loh, dapurnya, perbaiki tekniknya gimana, sistemnya gimana, bukan dihentikan. Harusnya Bapak yang di atas-atas sana itu harusnya lebih mengetahui bahwa pasti akan ada banyak sabotase di luaran sana tentang program MBG ini. Itu Pak yang harus dibasmi, itu Pak. Bukan MBG-nya yang dibasmi, tapi oknum-oknum itu yang dibasmi, Pak. Sabotase-sabotase itu yang dibasmi, bukan MBG-nya yang dihentikan dan dibasmi. Menurut gue pribadi ya, MBG itu harus dilanjutkan dan harus dievaluasi. Berapa banyak kepala keluarga, berapa banyak perekonomian yang terselamatkan oleh program MBG ini loh. Ada banyak harapan keluarga, ada banyak harapan nafkah keluarga yang terselamatkan oleh adanya program MBG ini. Dari dulu gue selalu bilang ya, program pemerintah itu tidak ada yang 100% sempurna. Tidak ada program pemerintah yang 100% langsung instan plok gitu loh. Bahkan sampai saat ini masih banyak loh sekolah-sekolah di daerah-daerah yang masih belum mendapatkan MBG itu. Dan dalam setiap program pemerintah itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada yang pro dan ada yang kontra. Itulah fungsinya suara rakyat didengar, serta pemerintahnya, pengelolanya, penyelenggaranya juga evaluasi. Betul, jangan membiarkan anak-anak menjadi korban ambisi politik. Tapi kalau yang mengorbankan anak-anak itu adalah si pelaku yang ingin mensabotase, gimana? Makan bergizi gratis kok bisa bikin anak keracunan? Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinikera. Jujur saja, saya itu kaget mendengar kabar dari Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, daerah yang dekat sekali dengan tempat saya tinggal. Ada program makanan bergizi gratis yang niatnya itu mulia, tapi malah bikin sekitar 400 anak jadi korban keracunan massal. Sebagai orang tua dan juga dokter, saya ikut prihatin. Makanya, saya mau bahas sedikit tentang program ini. Apakah sebenarnya diperlukan, di mana letak masalahnya, dan apa yang bisa diperbaiki. Kalau dipikir-pikir, idenya sebenarnya itu bagus banget. Pemerintah itu ingin anak-anak kita itu sehat, tumbuh kuat, otaknya cemerlang. Karena faktanya, masalah gizi buruk di Indonesia itu masih tinggi. Saya sering menemui anak dengan penyakit jantung bawaan yang berat badannya itu kurang. Setiap kali saya tanya ke orang tuanya, jawabannya itu mirip-mirip. Dok, kami nggak mampu beli lauk yang cukup. Nah, itu adalah realitas pahit di lapangan. Jadi, program makanan bergizi gratis ini niatnya mulia, mengisi celah yang selama ini kosong. Saya kasih contoh nyata. Ada anak yang datang kontrol ke saya, anaknya itu punya penyakit jantung rematik, dan kita tahu penyakit jantung rematik itu di Indonesia masih cukup banyak, dan salah satu faktor resikonya adalah kurang gizi. Jadi ketika saya mengobati anak dengan penyakit jantung rematik, gizi anak itu menjadi salah satu hal yang saya perhatikan. Ketika saya tanya, makanan sehari-hari itu apa? Ternyata sehari-hari itu anaknya makan nasi dengan tahu tempe. Itu pun porsinya kecil. Daging ayam, katanya itu paling dapat seminggu sekali di pesantren. Telur, hanya kalau ada sumbangan. Padahal tubuh mereka itu butuh protein setiap hari. Jadi jangan heran kalau anak-anak jadi gampang sakit, konsentrasi di kelas menurun, bahkan tumbuh kembangnya itu terhambat. Nah, dari sini saya bisa paham kenapa program makan bergizi gratis itu dicanangkan. Tapi, masalahnya itu muncul ketika niat baik ini tidak diimbangi dengan pelaksanaan yang rapi. Bayangkan, ratusan porsi makanan itu harus dimasak pagi-pagi, lalu dikirim ke sekolah-sekolah. Perjalanan itu bisa memakan waktu berjam-jam. Kalau pengemasannya itu asal, apalagi kita tahu suhu tropis seperti kita, makanan itu cepat banget basi. Ibaratnya, baru masak ayam jam 5 pagi, tapi baru dimakan anak jam 12 siang. Lewat 5 jam lebih di kotak tertutup. Hasilnya, mungkin bukan makanan bergizi gratis, tapi dapat bakteri gratis. Nah, inilah yang akhirnya bikin anak-anak muntah, pusing, diare, bahkan ada yang sampai kejang. Bisa dibilang, makanan sehat itu seperti jodoh. Harus tepat waktu, tepat orang, dan tepat cara penyajiannya. Kalau telat basi, kalau salah orang ditolak. Kalau salah cara, ya bisa bikin perut sakit.
Tapi sayangnya, beda dengan jodoh. Makanan basi nggak bisa kita kasih kesempatan kedua. Sekali basi, langsung berbahaya. Selain faktor penyimpanan, ada juga persoalan dapur produksi. Dapur yang memasak untuk ratusan bahkan ribuan anak itu harus higienis, peralatannya bersih, airnya terjamin, dan pekerjanya itu paham standar kebersihan. Kalau ada aja satu yang lalai, misalnya sayuran tidak dicuci benar, atau lauk dibiarkan terbuka terlalu lama, maka peluang kontaminasi bakteri jadi besar. Dan kalau sudah menyebar ke ratusan kotak makanan, ya jadinya keracunan massal. Ini bukan sekedar isu medis lagi, tapi soal manajemen logistik. Ada juga sisi ekonominya yang menarik ya. Dengan adanya program ini, banyak bisnis catering lokal yang dapat proyek. Bagus sih, ekonomi berputar di situ. Tapi masalahnya, tidak semua catering itu punya kapasitas untuk memenuhi standar makanan anak sekolah. Kadang yang penting itu dapat proyek, soal standar kesehatan itu belakangan. Akhirnya, anak-anak jadi korban. Kalau hanya 1 atau 2 anak sakit, mungkin masih bisa ditutup-tutupi. Tapi kalau 400 anak tumbang sekaligus, waduh, ini nggak bisa lagi dibilang kebetulan. Sekarang bayangkan posisi orang tua. Mereka menitipkan anak ke sekolah dengan harapan belajar dan dapat makanan sehat. Tiba-tiba dapat telepon, Bu, anaknya muntah-muntah, harus dibawa ke rumah sakit. Panik, jelas. Trauma, pasti. Jadi kepercayaan terhadap program pemerintah ini pun jadi hilang. Ini ibarat kita mau naik pesawat gratis, tapi begitu pesawatnya jatuh, siapa coba yang mau coba lagi? Program sebaik apapun itu bisa gagal kalau tidak ada pengawasan ketat. Sebagai dokter, saya ingin menekankan bahwa keracunan makanan itu bukanlah masalah sepele. Bagi anak-anak, cairan tubuh mereka itu cepat sekali hilang karena muntah dan diare. Kalau terlambat ditangani, ya bisa berujung ke dehidrasi berat, bahkan mengancam nyawa. Jadi jangan sampai program yang tujuannya mulia ini malah membuka pintu bencana baru. Pemerintah harus serius soal hal ini. Bukan hanya sekedar bagi-bagi makanan, tapi juga memastikan standar keamanan pangan dipenuhi. Lalu solusinya apa? Pertama, masak makanan dalam jumlah besar itu harus punya SOP ketat. Suhu penyimpanan, durasi maksimal dari dapur ke sekolah, cara pengemasan. Yang kedua, lakukan audit rutin ke dapur-dapur penyedia MBG. Jangan hanya sekali pas awal kontrak. Ketiga, diversifikasi menu dengan bahan yang relatif aman untuk distribusi. Misalnya, telur rebus yang lebih awet ketimbang sayur mentah yang cepat layu. Yang keempat, edukasi sekolah untuk segera melapor kalau ada makanan yang sudah terlihat mencurigakan sebelum dibagikan ke anak-anak. Saya tahu, membicarakan soal standar itu terdengar membosankan, tidak seasik stand-up comedy. Tapi percayalah, standar inilah yang menyelamatkan nyawa. Kalau ada yang bilang, dok, ribet amat, yang penting anak kenyang. Saya jawab, kenyang sebentar sakit seminggu, apa mau? Jadi ya lebih baik ribet di awal daripada menyesal belakangan. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk peduli. Kalau ada kejadian seperti ini di sekitar kita, jangan diam aja. Suarakan, awasi, beri masukan. Anak-anak itu adalah masa depan kita. Jangan sampai masa depan itu rusak hanya karena lalai jaga kotak makanan. Program makanan bergizi gratis itu penting, tapi harus benar-benar aman. Kalau tidak, sama aja kita kasih bom waktu di kotak nasi. Jadi, yuk sebarkan informasi ini. Semoga makin banyak orang tua, guru, dan pengambil kebijakan yang sadar supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi. Oke guys, barusan kita menyimak bersama-sama bagaimana penjelasan yang begitu luar biasa yang datang dari Pak Dokter ini tentang program makan bergizi gratis yang hari ini sudah berubah menjadi program keracunan gratis untuk anak-anak kita. Dari cuplikan-cuplikan video yang kita simak kali ini, ada yang pro dan ada yang kontra terkait dengan program makan bergizi gratis ini. DPR alias Dewan Perwakilan Rakyat yang kadang-kadang menjadi Dewan Pecundang Rakyat, mereka mendesak agar Bapak Presiden Prabowo Subianto segera mungkin untuk menghentikan program makan bergizi gratis ini. Di sisi lain, kita dibentrokan dengan sebuah fenomena, dengan sebuah keadaan kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, di mana banyak sekali rakyat Indonesia yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Sehingga mereka punya pemikiran bahwa
dengan program makan bergizi gratis ini adalah sebuah program yang sangat membantu untuk ekonominya mereka. Tetapi niat yang mulia ini pada akhirnya berubah ketika ada fenomena keracunan makanan. Secara jelas dalam cuplikan video tadi, seorang Prabowo Subianto mengatakan bahwa keracunan makanan ini bisa terjadi karena anak-anak dalam proses untuk menyantap makanan ini dengan menggunakan tangan. Itu menurut dokter spesialis gizi Prabowo Subianto. Kalau dokter yang sesungguhnya, seperti yang kita simak dalam cuplikan video di terakhir tadi, di mana beliau menjelaskan tentang sebab akibat dibarengi dengan solusi dan lain sebagainya mengenai program makan bergizi gratis ini. Kalau penjelasan dari dokter spesialis ini, saya menerimanya. Karena penjelasan yang panjang dan bisa masuk di logika akal sehat kita. Tetapi kalau penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sosok jadi dokter gizi ini membuat kita semakin mumet, membuat kita semakin blunder. Sehingga setelah Presiden Prabowo Subianto berbicara dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama-sama bagaimana Prabowo Subianto dikecam, bagaimana Gibran Rakabuming Raka dihujat, bagaimana kualitas, kredibilitas dan kemampuan mereka dipertanyakan. Semoga saja Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa mengevaluasi terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Saya sangat yakin akan ada kasus korupsi besar-besaran dari program makan bergizi gratis ini. Informasi yang kita terima bahwa porsi untuk makan bergizi gratis itu Rp15.000. Tetapi nyatanya ketika uang itu sampai di sekolah, program makan bergizi gratis itu budgetnya per anak cuma Rp8.000. Jangan hanya karena Rp8.000 lalu anak kita menjadi keracunan makanan. Syukur kalau masih hidup. Tetapi kalau langsung pergi untuk selamanya, apakah pemerintah akan bertanggung jawab? Saya sangat yakin dari Presiden Prabowo sampai dengan pembantunya mereka akan cuci tangan. Paling-paling mungkin 1-2 orang dijeblos ke penjara, tetapi nyawa tak akan pernah tergantikan. Kepada orang tua, mari kita sayangi anak-anak kita. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Mau yang gratis dengan resiko tinggi, ataukah kita bekerja keras, kita memberi mereka bekal, walaupun hanya makan nasi dengan garam, tetapi setidaknya mereka merasa nyaman. Daripada mengejar yang katanya bergizi, ternyata itu semua hanyalah omong kosong semata. Sejak kapan ada ulat belatung dikatakan bergizi? Sejak kapan ada sayur basi atau nasi basi dikatakan bergizi? Hanya orang-orang tolol, hanya orang-orang goblok yang akan percaya dengan statement itu, yang akan percaya dengan narasi itu. Melihat cuplikan-cuplikan video yang berseliweran di media sosial tentang model makan bergizi gratis itu, tampaknya makanan itu lebih layak kalau diberikan kepada seekor binatang
Dan itu pun kalau binatangnya mau makan. Karena bagi saya tidak pantas kita suguhkan itu kepada anak-anak kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.